Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Hari ini mata kuliah ISBD, materi memahami peradaban. Pertama, manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Peradaban tidak hanya menunjuk pada hasil-hasil kebudayaan manusia yang sifatnya fisik, seperti barang bangunan dan benda-benda. Kebudayaan merupakan keseluruhan dari budidaya manusia, baik cipta, karsa, dan rasa, di mana adab artinya sopan. Manusia sebagai makhluk beradab artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur menuju pada perilaku pada manusiawi. Manusia sebagai makhluk beradab juga memiliki pengertian bahwa pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur. Manusia yang beradab mampu menyeimbangkan antara cipta, rasa, dan karsa untuk berbuat suatu kebaikan. Sebaliknya, manusia yang tidak beradab adalah orang yang perilakunya tidak sopan, tidak berakhlak, dan tidak memiliki budi pekerti luhur. Manusia selain makhluk individu juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia membentuk persekutuan hidup, yaitu masyarakat manusia beradab pasti berkeinginan untuk membentuk masyarakat beradab yang sekarang populer disebut dengan masyarakat madani atau masyarakat sivil, atau masyarakat yang beradab. Masyarakat di negara maju disebut masyarakat madani jika sudah memenuhi hal seperti berikut. Pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, kelompok dalam masyarakat. Kedua, berkembangnya model manusia yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. Ketiga, tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan. Yang keempat, sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Kelima, saling menghargai perbedaan antar budaya dan memiliki rasa percaya. Keenam, adanya kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat serta lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum di mana isu-isu kepentingan bersama kewajiban publik dapat dikembangkan. Selanjutnya, hakikat peradaban. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, serta karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hakikat peradaban menurut Koenjaraningrat 1960 berusaha memberikan penjelasan sebagai berikut. Istilah kebudayaan ada pula istilah peradaban. Kebudayaan berasal dari kata culture. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Hakikat peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang telah maju. Keajaiban dunia yang kita kenal saat ini antara lain ada piramida di Mesir merupakan makam-makam raja kuno, taman gantung di Babilonia, tembok raksasa dengan panjang 6.500 km di Republik Rakyat Cina, menara Pisa di Italia, menara Eiffel di Paris, Candi Borobudur di Indonesia, Taj Mahal di India, patung Zeus yang tingginya 14 meter dan seluruhnya terbuat dari emas. Selanjutnya, evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Kebudayaan itu telah mengalami proses perkembangan secara bertahap dan keseimbangan yang kita konsepkan sebagai evolusi kebudayaan. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Ada dua produk revolusioner hasil dari akal manusia dalam zaman prasejarah, yaitu penemuan roda untuk transportasi. Pada mulanya, roda hanya digunakan untuk mengangkat barang berat di atas batang pohon. Kemudian ada bahasa. Bahasa adalah suara yang diterima sebagai cara untuk menyampaikan pikiran seseorang kepada orang lain. Selanjutnya, mengenai masa prasejarah ini, ada dua pendekatan untuk membagi zaman prasejarah, yaitu pendekatan berdasarkan hasil teknologi terdiri dari zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Madya, Mesolitikum, dan zaman batu baru. Selanjutnya, pendekatan berdasarkan model sosial ekonomi atau mata pencarian hidup yang terdiri atas pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan meliputi masa berburu sederhana atau tradisi paleolit dan masa berburu tingkat lanjut atau tradisi epipaleolitik. Masa bercocok tanam meliputi tradisi neolitik dan megalitik. Masa pemahiran teknik atau perundingan meliputi tradisi semi tuang perunggu dan tradisi semi tuang besi. Selanjutnya, dinamika peradaban global. Menurut Arnold E. Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Menurut Alvin Toffler, menganalisis agar meningkatkan efisiensi dan pembaharuan dan peradaban masyarakat akibat majunya ilmu dan teknologi. Selanjutnya, dalam bukunya The Third Wave,
1981, ia menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban umat manusia sampai saat ini mengalami 3 gelombang, yaitu gelombang pertama, peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai 800 sampai 1500 Masehi. Kemudian gelombang 2, peradaban teknologi industri berlangsung mulai 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Gelombang 3, peradaban teknologi informasi berlangsung mulai 1970 Masehi sampai sekarang. Gelombang ketiga terjadi dengan kemajuan teknologi dalam bidang pertama ada komunikasi dan data processing, penerbangan dan angkasa laut, energi alternatif dan energi yang dapat diperbarui, terjadi urbanisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Selanjutnya, pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai peradaban lain. Efek globalisasi bagi Indonesia ada aspek positif, di mana antara lain mempermudah manusia dalam berinteraksi, mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain, meningkatkan efisiensi, serta ada pun aspek negatifnya. Yang pertama, masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. Kedua, eksploitasi alam dan sumber daya lain yang akan memuncak karena kebutuhan yang makin membesar. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, berkembang nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai masyarakat. Yang keempat, terjadinya dehumanisasi. Selanjutnya, sikap kita terhadap globalisasi. Yang pertama tuh bisa sebagai bangsa menyambut positif globalisasi karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk memperbaiki nasib umat manusia. Yang B sebagai masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan atau kolonialisme melalui cara-cara baru yang bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Yang C sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi. Terima kasih.